Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiono Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Negeri Medan, tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor PPG 2015-03-03-5902 akan melakukan kegiatan layanan konseling individu di SMK Ar-Rahman Watusalam. Terima kasih. Apa kabar Heni? Alhamdulillah baik. Nah, tadi berangkat jam berapa? Jam setengah 8 lebih Jam 5. setengah 8. Oke, enggak telat ya sampai sini ya? Telat sedikit. Telat sedikit. Sekarang masih kegiatan apa ya di sekolah? Ya seperti biasa pelajaran. Sudah pelajaran. Bentar lagi kamu ujian ya, UAS ya? Iya sebentar lagi. Sudah dipersiapkan semua? 50% sudah. 50%. Oke, dipersiapkan karena juga nanti minggu depan sudah ujian. Oke, ini Heni kemarin kan WA saya katanya Heni mau konseling ya? Iya betul. Nah, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Heni karena sudah bersedia untuk hadir ke ruangan saya ini, dan kita nanti akan melakukan konseling individu, di mana nanti konseling individu itu ada beberapa asas yang perlu kita pegang teguh ya. Iya. Sebelumnya Heni sudah pernah melakukan konseling individu belum? Belum, ini pertama kalinya. Pertama kalinya ya? Iya. Oke, saya jelaskan dulu. Konseling individu ini adalah kegiatan yang diberikan konselor, yaitu saya, yang mana nanti kepada kliennya itu Heni, dan di mana ada beberapa asas yang perlu kita sepakati, antara lain asas keterbukaan. Jadi nanti asas keterbukaan ini nanti Heni bisa bersedia untuk menceritakan apa yang terjadi ya, tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa ada tekanan dan lain. Nah, terus kedua itu adalah asas kerahasiaan. Apa yang terjadi hari ini, apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah sifatnya rahasia. Tidak ada orang lain yang tahu selain kita berdua. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi tadi Heni sudah bersedia ke sini dengan sukarela ya. Iya. Yang terakhir adalah asas kekinian. Masalah yang terjadi ini adalah masalah yang terjadi saat ini yang masih mengganggu Heni. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai, saya tanya dulu, Heni duduknya sudah nyaman, siap? Sudah relax. Relax ya. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen tahu dulu. Coba Heni ceritakan apa yang terjadi saat ini dari kronologi awalnya sampai biar saya juga tahu apa yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Jadi saya itu kan berarti dalam sekolah itu kan masih ada yang namanya harus ada rasa kepercayaan diri. Nah selama ini itu saya itu merasa kurang percaya diri dengan diri saya sendiri. Misalnya ketika maju ke depan, ketika dipanggil guru dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita sepakat dulu waktunya ya. Iya. Kita membuat kesepakatan waktu, kurang lebih kegiatan konseling ini kita lakukan 1 jam, cukup ya? Cukup. 1 jam kali 45 menit, 1 jam pelajaran. Tadi Heni menyampaikan bahwa masalah tentang percaya diri. Iya. Apa itu? Kenapa bisa sampai kok tidak percaya diri itu? Kenapa itu? Belum tahu ya, entah kenapa maksud saya itu kurang percaya diri dengan dihadapkan dengan orang banyak. Contohnya dengan misalnya maju ke depan itu saya merasa kurang percaya diri gitu. Tapi sekarang kalau misalkan kita melakukan konseling ini, Heni sudah percaya diri ya? Siap ya kalau misalkan nanti kita untuk bisa menceritakan. Sama saya enggak malu kan? Enggak. Sebelumnya ada masalah dengan teman atau guru? Sejauh ini sih enggak ada. Enggak ada ya? Baik-baik saja. Di sekolahan selain kegiatan belajar, Heni mengikuti kegiatan apa lagi ekstrakurikuler? Alhamdulillah saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga petan kue. Petan kue. Pernah ikut juara? Alhamdulillah sudah. Di mana itu? Tingkat mana itu? Untuk Popda Kabupaten dan Popda
Jawa Tengah. Dapat juara. Alhamdulillah untuk yang kabupaten juara 1, yang untuk tingkat Jawa Tengah alhamdulillah mendapatkan juara 2. Luar biasa. Iya. Padahal kalau misalkan melihat prestasi olahraga ini luar biasa ini ya. Kalau misalkan kok sampai di sekolah itu kok malu ketemu sama orang atau teman atau guru, ya ini ya sangat disayangkan ya. Nah, dari kegiatan itu kira-kira misalkan Heni itu mau menekuni dalam kegiatan olahraga itu dijadikan sebuah hobi, atau nanti kedepannya itu mau terus dilatih agar menjadi bisa profesional. Ya saya berencana untuk menjadi atlet profesional ya. Jadi saya akan melanjutkan setelah ini, saya tidak berhenti sampai di sini saja. Rencananya setelah lulus mau kemana ini? Untuk rencana awal saya ingin di UNES. Ambil jurusan? Ya ini saya masih bingung karena basic saya kan anak akuntansi. Nah, saya juga masih bisa dalam bidang olahraga, saya jadi bingung mau ambil untuk penjas atau untuk ekonomi. Masih bingung mau ambil penjas ataupun ekonomi ya? Iya. Ya sih, memang kalau misalkan Heni ini kan juga punya prestasi ya, apalagi sampai tingkat provinsi dan kabupaten juga pernah dua prestasi kan. Iya. Yang nantinya juga nanti dapat piagam, sertifikat dan sebagainya, juara ya kan. Iya. Itu juga bisa nanti dilampirkan nanti pada saat mendaftar ya. Sangat sayang kalau misalkan, tapi di sisi lain Heni juga jurusannya SMK-nya akuntansi. Iya. Jadi antara mau ambil akuntansi dengan olahraga juga masih bingung ya. Nah, kalau misalkan saya tanya, kira-kira minatnya Heni itu di mana? Lebih condongnya? Untuk saat ini saya lebih condong ke olahraganya ya. Soalnya untuk saat ini saya lebih aktif di olahraga. Aktif di olahraga. Untuk kesehariannya juga. Pernah ikut kegiatan di luar komunitas seperti komunitas olahraga itu Petankue dan ya, sebagainya? Saya sampai saat ini saya masih ikut, yaitu Petankue Kabupaten Pekalongan. Jadi tidak hanya saya dari sekolah, tapi dari berbagai sekolah dan umum. Bagus itu. Nah, kegiatan seperti itu mengganggu kegiatan sekolah enggak? Untuk sejauh ini enggak ya, soalnya waktunya bisa membagi waktu ya? Masih bisa dibagi antara kegiatan olahraga Petankue dengan kegiatan sekolah. Iya. Jadi kalau misalkan nanti ada saat latihan dan sebagainya ya, ini ya bisa membagi waktu antara latihan. Tapi kalau misalkan besok minggu depan itu sudah mulai UAS ya kan, ya mungkin lebih fokus dulu sama sekolahnya. Nanti setelah selesai bisa kembali latihan. Nah, dari sekolah itu ada enggak teman selain Heni yang ikut juga Petankue? Untuk beberapa saat waktu ada ya 3 teman. Salah satunya yang 2 itu juga dari satu kelas, tapi karena mungkin tidak ada waktu akhirnya mereka keluar, sudah tidak aktif lagi. Berarti yang aktif sekarang itu hanya Heni? Iya, alhamdulillah. Iya. Heni sudah berapa lama itu mengikuti kegiatan itu, sejak kapan? Sejak kelas 10 ya, dari akhir 2019 itu. Dulunya itu memang karena memang minat atau belum tahu coba-coba atau gimana? Untuk awalnya diperkenalkan dulu sama guru olahraga Pak Adiatma, diperkenalkan ini nama olahraganya seperti ini olahraganya. Nah, saya coba tertarik lama-lama tertarik, ya udah sudah jadi hobi. Jadi kalau sehari nggak pegang bola itu udah gimana rasanya. Lah, kalau di rumah latihannya punya bolanya sendiri? Punya difasilitasi dari sekolahan. Jadi kalau di rumah latihan, di tempat kajian juga latihan gitu. Di latihan sama kajian berarti sama dari teman-teman sekolah lain dan komunitas? Iya. Berapa hari sekali gitu? Berapa minggu sekali latihan itu? 1 minggu 5 kali. Satu minggu 5 kali? Iya. Wah, lumayan padat ya? Iya. Berarti antara rumahmu dengan tempat latihan jauh? Cukup jauh, mungkin 30 menit ya butuh waktu. Kalau misalnya berangkat nanti ke latihan itu di sana kamu sama siapa? Untuk berangkat sendiri.
Nah, soalnya kebanyakan yang dekat dari tempat latihan sih, yang cukup jauh saya. Teman-temannya banyak sekarang ya karena ada seperti Alhamdulillah. itu ya. Nah, kalau misalkan dari kegiatan Heni itu, kegiatan sehari-hari itu, Heni itu sebenarnya ya aktif ya kan. Tapi kalau misalkan di dalam kelas itu kok saya mendapat laporan seperti dari guru dan wali kelas itu kok Heni itu akhir-akhir ini itu sering ya bisa dikatakan ya kurang aktif di dalam pelajaran, lebih banyak diemnya. Kadang ada pernah itu guru matematika Bu Eni itu bilang kalau Heni itu kalau misalkan di jam pelajaran itu ngantuk, betul ya? Iya, sesekali saya ngantuk. Apa Mungkin karena kegiatan kecapean itu? Iya, mungkin karena kecapean ya. Iya. Gitu sih. Ya mungkin kalau misalkan seperti itu ya bisa nanti bisa diatur lagi jadwalnya, jadwal latihan, jadwal belajarnya. Terus kalau misalkan malam ya juga. Yang penting kalau misalkan itu kegiatan Heni itu kegiatan yang baik dan bisa dibuktikan dengan prestasi, saya kira ya nanti dari orang tua maupun guru ya bisa memahami ya. Apalagi kan Heni ini kan sudah menyumbang nama baik kan, nama baik Iya. sekolahan. Tapi orang tua selama ini mendukung. Untuk orang tua alhamdulillah selama ini mendukung, tidak ada respon negatif ya, maksudnya ya udah latihan nggak apa-apa daripada main yang nggak jelas, lebih baik latihan. Orang tua juga nanti mendukung biar untuk Heni melanjutkan ke sekolah ya, perguruan tinggi ya. Alhamdulillah kemarin udah diperbincangkan dengan ibu bapak saya, maksudnya gimana kalau saya di UNES. Nah, alhamdulillah respon bapak ibu saya itu baik, katanya udah nggak apa-apa untuk pendidikan, masa nggak boleh. Jadi Kalau boleh. saran dari orang tua, mereka menyuruh Heni untuk ambil olahraga atau penjas. Kalau mereka katanya sih seminatnya saya aja ya, maksudnya tergantung sayanya pengennya apa, nggak pengen ini nanti bosan jadinya kan malah susah. Ya betul sih, karena yang nanti yang menjalani itu kan Heni sendiri ya. Nah, dari teman-teman, kira-kira teman-teman sekarang kalau misalkan di dalam sekolahan itu mereka itu mendukung Heni atau misalkan oh Heni karena nyatanya tidak pernah berangkat apa tidak pernah aktif ini, dia membantu seperti itu, enggak respon dari teman-teman itu tentang Heni mengikuti kegiatan seperti itu Vetan kue? Beberapa sesekali teman itu ya kadang-kadang latihan terus sih, maksudnya apa nggak malas, suka maksudnya lebih baik di rumah aja sih main HP atau beri kemana, kok latihan terus gitu. Kebanyakan dari teman-teman itu responnya seperti itu. Kalau misalkan Heni latihan kan berarti kan kalau misalkan tidak berangkat seperti latihan dan sebagainya, lomba seperti kemarin Iya. kan sering intensitas lomba itu kan yang perlu dipersiapkan itu kan nanti kan sering banyak kan. Iya. Jadi kan Heni kan sering meninggalkan jam pelajaran ya. Kalau misalkan seperti itu Heni meminta kepada teman untuk meminjam buku rekapan mata pelajaran pada saat hari itu atau tidak? Ada Atau yang fotokopi? saya tanyakan, maksudnya hari ini pelajarannya apa gitu, seperti itu aja sih. Iya. Terus kalau misalkan seperti itu Heni ya sebenarnya ya sudah baik Hen ya kan. Yang penting itu nanti bisa membagi waktu antara kegiatan belajar, kegiatan Vetan kue, terus itu Vetan kuenya. Nah, kalau misalkan seperti itu Heni ini bisa dijelaskan enggak rencana nanti kan, rencana setelah ini menjadi kelak nanti ingin menjadi atlet ya kan, yang perlu Iya. dipersiapkan dari sekarang itu? Kalau untuk jadi atlet sih berarti persiapan dari sekarang mungkin latihan lebih dipadatkan, lebih serius lagi, jaga pola makan dan tidur aja sih gitu. Nah, kalau pada saat ini saya katakan ini pada saat ini kembali lagi pada saat di dalam kelas ya. Iya. Kalau misalkan ada nilai kan berarti kan ada yang nilai Iya. yang ketinggalan kan. Terus Ada. langkah Heni itu apa aja? Jadi misalkan hari ini saya lomba, besok pulang, jadi setelah pulang itu saya merekap aja ya apa semua tugas itu saya kerjakan. Jadi saya ngebut tugas agar tidak terlalu banyak yang ketertinggalan. Pernah enggak apa yang namanya meninggalkan tidak ikut ujian atau ulangan harian dan sebagainya? Ada yang tugas yang masih kurang
Ada sih, matematika. Matematika. Iya. Terus langkah ini apa? Saya minta kelonggaran waktunya untuk diberi waktu Tugas lebih tambahan. lama. Sudah menghubungi ke guru tersebut? Alhamdulillah sudah. Sudah. Nah, selain matematika? Sejauh ini selain matematika alhamdulillah sudah semua. Kalau Heni, kalau misalkan di dalam sekolah kelas itu mata pelajaran apa yang Heni sukai? Lebih ke apa ya? Produktif sih. Produktif. Iya. Kenapa produktif? Suka aja maksudnya apa? Ya selain suka buat bekal nanti ya mungkin misal saya mau kerja atau apa kan saya bisa lebih mendalaminya. Suka aja gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan nanti setelah lulus itu Heni pandangan pengen minat kerja itu gimana? Kalau minat kerja sih masih ya mungkin sini pabrik atau KSPP dan lain sebagainya yang apa ya berhubungan dengan ini basic saya akuntansi. Tapi kalau bisa saya sarankan sih lebih baik Heni kuliah dulu ya. Jadi nanti ambil kuliah 4 tahun, dapatkan S1 sambil kuliah itu kan waktu kan bisa ikut kegiatan olahraganya itu lebih banyak, nanti ikut gabung komunitas di Petankwe agar nanti pengetahuan dan jam terbang Heni lomba itu bisa juga bertambah. Jangan sampai nanti setelah lulus ini kegiatan Petankwe-nya itu sampai selesai, jangan itu ya. Jadi perbanyak cari informasi tentang Petankwe, entah itu gabung di Instagram atau Facebook atau Telegram ya kan. Iya. Komunitas-komunitas di kabupaten itu banyak, karena semakin banyak teman juga semakin informasi yang didapat. Alhamdulillah. Ya. Terus kalau misalkan kemarin itu reaksi orang tua tahu bahwa ini itu sampai kok juara, itu reaksi orang tua apa itu? Alhamdulillah ya, mereka senang maksudnya kan nggak sia-sia, maksudnya saya selama ini latihan meluangkan sedikit waktu tidak di rumahnya ya, reaksi kedua orang tua senang sih, alhamdulillah excited. Terus kalau Heni di dalam rumah, kalau misalkan tugas-tugas Heni membantu orang tua itu gimana, itu bisa diceritakan nggak? Ya tetap berarti pembagian waktu untuk sekolah membantu orang tua itu ya di rumah, berarti sepulang sekolah sebelum berangkat latihan itu entah itu nyapu, ngepel, cuci piring dan lain sebagainya saya kerjakan. Setelah itu baru saya berangkat latihan. Nah, kalau didengar dari cerita Heni itu ya sebenarnya Heni itu memang ya itu tadi sudah luar biasa ya. Jadi kurang Heni itu biar bisa membagi waktunya antara kegiatan belajar, sekolah, terus latihan. Terus nanti kalau misalkan di dalam sekolah, pernah nggak Heni itu kalau misalkan diberi pertanyaan sama guru itu, Heni itu sebenarnya tahu, tapi Heni tidak berani mengangkat tangan? Sering. Iya. Kenapa itu, bisa diceritakan? Ya takut aja misalnya diberi pertanyaan saya mau jawab itu takutnya salah malah ditertawakan sama yang lain gitu. Berarti takut ditertawakan sama teman-teman? Iya. Lah pada akhirnya teman-teman itu ada yang menjawab terus salah juga enggak? Ya sesekali ada yang jawab juga dan salah. Terus reaksi kelasnya seperti apa? Ya gitu, maksudnya responnya kurang baik. Contohnya kurang ya, baik? Kayak maksudnya salah kok dalam gitu. Terus ya, menjadikan Heni kalau misalkan salah itu akhirnya lebih baik diem, enggak berani tanya. Lebih baik diem aja gitu. Padahal kalau misalkan dicoba itu ternyata setelah dijawab sama gurunya itu jawaban ini benar kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mau angkat tangan, saya Pak atau Bu, itu Heni takut kayak gitu. Iya maksudnya takut dengan respon teman-teman. Kira-kira kalau misalkan seperti itu, sifat yang seperti itu baik enggak Heni menurut Heni? Kurang baik ya maksudnya. Kurang baik aja gitu. Kenapa menurut Heni kurang baik? Apa ya jadinya kurang baiknya itu jadi membatasi diri untuk eksplor lebih jauh itu terbatas, nggak bisa leluasa gitu. Kita kan kalau misalkan mau menjawab pertanyaan, kita kan belum tahu kalau misalkan kita belum dicoba kan, benar atau salah, tapi kita sudah takut dulu bahwa keyakinan kita itu kalau misalkan menjawab nanti akan ditertawakan sama orang lain kayak gitu. Nah
tadi juga ini sudah menyampaikan bahwa kegiatan yang seperti itu ya berarti membatasi diri untuk bisa kita berkembang kan ya, Iya. kan? Nah terus kalau misalkan yang seperti itu kan tadi ini menyatakan sudah tidak baik ya. Nah dalam apa namanya ini kegiatan di dalam luar sekolah itu tadi latihan, terus selain kegiatan olahraga petan kue sekolah, apalagi ada yang kegiatan yang lain dah? Ya paling IPPN UNAN ya rutinan gitu. Seminggu Seminggu 1 kali. seminggu 1 kali. Iya cukup padat juga ya jadwalmu ya? Alhamdulillah. Iya. Terus kira-kira ini harapan nanti setelah kegiatan belajar ini selesai, terus nanti setelah lulus itu apa itu Hen? Kegiatan yang saya pengen yaitu latihannya nggak ditinggalkan, pendidikannya juga nggak ditinggalkan, biar seimbang antara Cita-citamu jadi apa sih? saat ini tuh masih bingung itu antara dua pilihan itu, jadi ya antara ingin Atlet. jadi guru olahraga sama Atlet. ekonomi. Iya. Kalau misalkan kamu pernah enggak lihat kejuaraan-kejuaraan yang selama ini ada atlet yang bisa menyumbangkan emas kepada negaranya dan mengharumkan nama negara, itu kamu pengen enggak seperti itu? Pengen. Pengen. Sangat pengen. Ya berarti kamu harus menekuni kegiatanmu itu. Iya. Ya. Karena yang namanya latihan itu juga ya penting, karena tidak ada yang atlet hebat itu tidak ada, yang ada itu adalah atlet yang terlatih. Gitu ya. Latihan harus ditekuni juga, jangan sampai malas, terus ikuti kegiatan. Nah dalam kegiatan sekolah juga walaupun ini sudah berprestasi juga jangan sampai menganggap remeh ya. Iya. Karena juga yang namanya sekolah ini kan kamu kan tinggal beberapa bulan lagi ya. Iya. Jadi semuanya biar bisa berjalan, semuanya bisa balance, seimbang, yang sebagaimana mestinya gitu ya. Nah kalau misalkan dalam kegiatan sekolah ini kira-kira rencana apa Heni agar bisa merubah sifat yang tadinya menjadi pemalu berbicara di depan umum, agar bisa juga prestasi akademik ini bisa berubah, kira-kira apa? Mungkin lebih banyak bersosialisasi ya dengan teman-teman, tidak banyak menyendiri gitu. Lebih banyak mengekspor. Contohnya sosialisasi yang seperti apa itu? Saya kurang akrab dengan teman-teman yang lain dari jurusan lain. Mungkin mulai saat ini saya akan membiasakan berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain dari jurusan yang berbeda. Teman akrab yang di satu sekolahan ada? Alhamdulillah ada. Siapa itu? Nasyaratul. Kalau Nasyaratul itu orangnya seperti apa itu? Apakah dia orang yang pemalu juga, atau dia orang yang aktif, atau seperti apa? Dia lebih aktif dan lebih ekspresif ya. Sama dia juga ikut petan kue? Enggak. Kalau dia ikutnya apa itu? Dia lebih fokus ke sekolahannya, jadi benar-benar fokus ke pelajaran. Kurang suka dengan selain pelajaran gitu. Kalau teman akrab yang ada di lain jurusan? Enggak ada. Enggak ada. Kalau Heni, kalau di sekolahan guru yang paling disukai? Bu Marisa. Bu Marisa, kenapa itu Bu Marisa? Enjoy ya, cara pembelajarannya lebih enjoy, nggak menekan harus gini gitu. Enjoy aja. Gitu ya. Iya. Ada kalau misalkan berarti kan tadi ada yang guru yang tidak disukai ya. Kalau ada yang guru yang tidak disukai? Mungkin guru matematika dan guru bahasa Inggris. Karena tidak sukanya mata pelajarannya atau karena gurunya? Karena nggak suka pelajarannya. Kayak gitu ya. Karena nggak suka pelajarannya, akhirnya juga tidak suka sama gurunya. Iya. Iya. Tapi juga kalau misalkan seperti itu juga tidak baik ya. Sebenarnya iya, tapi gimana ya? Tapi nilaimu berapa itu kemarin? Untuk apa? Yang matematika sama bahasa Inggris. Pres. Berarti cuma KKM. KKM 75, nilai matematikanya 78. 78. Iya. Kalau
teman-temanmu itu tadi siapa, Nasratul? Iya, Nasratul. Itu sama nilainya sama kamu? Kalau dia lebih condong ke matematika, lebih suka dia yang hitung-hitungan. Kalau saya enggak. Berarti malah bener kamu kalau misalkan bisa akrab dengan dia ya. Iya. Jadi kamu bisa minta bantuan sama temenmu Iya, itu. alhamdulillah. Bisa saling melengkapi seperti itu ya. Nah, terus kalau misalkan seperti itu Heni ya lebih banyak akan bersosialisasi kepada teman-teman baik satu jurusan maupun di luar jurusan ya. Iya. Ya, gitu. Nah, dari itu semua Heni ini kan ya saya lihat dari dengar tadi cerita dari Heni ini ya, Heni memang harus lebih aktif dalam kegiatan, tapi juga ada yang perlu ditingkatkan lagi, yaitu kalau misalkan di luar atau di rumah, ini teman-teman yang akrab itu siapa? Saya jarang juga jarang main di Kenapa? sekitar rumah, kayak saya kurang nyaman dengan orang yang tidak benar-benar saya kenal, maksud dalam artian kalau benar-benar nggak akrab ya saya kurang nyaman aja gitu. Ya, terus teman akrabnya? Ya itu saya di dalam sekolahan itu aja. Berarti kalau di rumah Sama ya di latihan itu sudah terbiasa, setiap hari ini kan ketemu, akhirnya terbiasa. Punya adik enggak sih kamu? Punya. Adiknya berapa? Satu. Punya kakak? Enggak. Berarti kamu anak pertama? Iya. Adikmu? Di pondok. Di pondok lah. Terus kalau kamu di rumah? Di sendiri. Sama orang tua toh? Iya udah. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi sudah disampaikan untuk sosialisasi kepada teman, terus perbanyak bergaul ya, terus juga harus bisa memberanikan diri untuk selalu mencoba. Tadi disampaikan bahwa ini ya mau berteman dengan siapa saja, ya kan? Nah, dari kegiatan ini saya tanya, bagaimana perasaan Heni sekarang setelah kita melakukan kurang lebih, ini kita sudah melakukan kurang lebih ya 30 menit, waktu kita masih kurang ya, cukup 10 menit lagi kita selesai karena nanti juga ini saya ada kegiatan lagi. Apa perasaan Heni setelah kita melakukan konseling? Ya lebih enjoy ya, lebih pemikirannya lebih terbuka, lebih apa juga ya, maksudnya lebih tenang lah, maksudnya kan yang kemarin-kemarin masih percaya diri kurang, jadi sekarang lebih kayak oke, saya coba deh untuk hal itu. Ya bener, karena Heni itu ya dilihat dari prestasi olahraga, terus dulu waktu kelas 10, 11 itu juga baik itu, tapi akhir-akhir ini kok Heni sampai bisa kurang dalam percaya diri, bisa mengganggu nanti ujian sekolah ini kan. Iya. Nah, dari kegiatan yang tadi disampaikan, langkah setelah kegiatan ini konseling selesai ini ke depannya atau nanti itu rencana Heni apa? Saya akan lebih banyak mencoba dalam mencoba hal, yaitu mungkin lebih banyak bersosialisasi dengan teman-teman, lebih percaya diri ketika menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Kapan itu akan dilaksanakan? Mulai dari nanti. Tapi juga yang namanya seperti itu kan juga tidak mudah semudah membalikkan tangan, kan ada prosesnya, ada kegiatannya. Nah, kurang lebih itu yang tadi bisa kita sampaikan untuk kegiatan konseling ini. Jadi ini bisa mencoba kegiatan-kegiatan hal-hal yang baru, ya kan? Iya. Hal yang baru, jangan menutup atau membatasi diri, apapun itu kegiatan, selama kegiatan itu baik, positif, silakan diikuti. Iya. Nah, baik di kegiatan bersosial di sekolah atau bersosial di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan tempat baru latihan. Kalau misalkan seperti itu kan kita kan ketemu sama orang-orang baru kan. Ketemu di latihan itu kan bukan orang-orang yang kita sudah kenal, tapi kita bisa beradaptasi secara simpel. Kita bisa menempatkan diri dimanapun, gitu ya. Iya. Nah, dan juga tidak melupakan kewajiban Heni sebagai seorang pelajar, ya. Tanggung jawab seorang pelajar seperti apa, tanggung jawab seorang atlet seperti apa. Yang mana nanti akhirnya itu bisa
ini ya bisa berprestasi lagi. Iya. Dan syukur-syukur bisa sampai tingkat nasional atau internasional ya. Amin. Karena juga nanti prosesnya itu kan Heni dari SMK nanti saya doakan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan cita-cita Heni, entah itu nanti Heni mengambil di jurusan olahraga ataupun akuntansi, tetap berprestasi. Walaupun tidak bisa berprestasi dalam akuntansi, yang penting olahraga juga bisa berprestasi kayak gitu ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya merasa senang sekali karena Heni juga sudah bisa hadir di sini dan bersedia untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam Heni ini. Terus kalau misalkan nanti Heni suatu saat atau nanti kita kegiatan ini kurang puas atau kurang masih ada masalah yang pengen Heni sampaikan kepada saya, nanti Heni bisa WA saya ya. Iya, bisa. Punya nomor saya ya? Alhamdulillah punya. Nanti kita bisa membuat kesepakatan baru kira-kira kapan kita akan melakukan konseling lagi. Itu aja ya. Iya. Ini juga sudah jam menunjukkan jam 11. Saya ada kegiatan lagi. Untuk kegiatan konseling ini saya akhiri terlebih dahulu. Terima kasih atas kehadirannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.